jiwa, atas karunia dan nikmat yang tak terhingga kepada kita. Marilah kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan takwa ini yang akan mengantarkan kita selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada hari ini kaum muslimin di seluruh dunia merayakan hari Idul Adha, diiringi dengan kumandang takbir di mana-mana, di masjid, di mushola dan di rumah-rumah, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Idul Adha yang tidak bisa lepas dari kurban adalah peristiwa yang besar yang setiap tahun umat Islam sedunia memperingatinya dan mengambil ilmu serta hikmahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, putranya Nabi Ismail serta istrinya yang tercinta Siti Hajar, telah memberikan pelajaran serta tauladan yang nyata kepada kita tentang ketaatan akan perintah Allah, tentang kesabaran menjalankan perintah Allah, tentang kepasrahan kepada Allah. Setiap orang beriman pasti akan diuji keimanannya. Ahasiban nasi ayatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Dan Nabi Ibrahim serta keluarganya telah menunjukkan kepada kita sebagai hamba Allah yang berhasil melewati ujian-ujian dari Allah, sehingga Allah memuliakan dan menjulukinya Khalilullah. Allah juga menguji iman kita, sehingga dengan mengambil pelajaran ibarat dari peristiwa-peristiwa yang Allah abadikan di dalam kitab sucinya, kita bisa menjalani setiap ujian ini, sehingga iman kita semakin bertambah dan kedekatan kita kepada Allah semakin terasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim hamba Allah yang taat kepada Tuhannya adalah Abul Anbiya, bapak dari para nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 2116 sebelum Masehi di sebuah tempat yang sekarang dinamakan Urkasdim, yang terletak di sebelah selatan negara Irak, dan wafat di Hebron, Palestina pada usia 175 tahun. Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Idul Adha tidak dapat kita pisahkan dari ritual dan pengorbanan yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Keberhasilan menjalankan perintah Allah itu juga tidak lepas dari dukungan dan ketaatan keluarganya. Jauh sebelum kota Mekah ramai dan banyak penghuninya, ada kisah ketabahan, keikhlasan dari seorang wanita yang bernama Siti Hajar, istri Nabiullah Ibrahim. Dikisahkan Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar beserta Ismail yang masih bayi untuk dipindahkan ke suatu tempat. Allah kemudian memerintahkan Ibrahim pergi ke sebuah tempat yang sekarang dinamakan kota Mekah. Di Bukit Tandus itulah Ibrahim membangun sebuah rumah dari pepohonan. Ibrahim kemudian berpamitan untuk kembali ke Palestina. Dengan memelas, Hajar bertanya, bagaimana mungkin kau akan meninggalkan kami di daerah yang sangat tandus ini? Tidak ada air dan tidak ada teman seorang pun. Kedua kalinya Hajar bertanya kembali, apakah kepergian Ibrahim itu atas perintah Allah? Nabi Ibrahim pun mengiyakan bahwa
itu adalah perintah Allah. Hajar kemudian berkata, kalau begitu Allah pasti akan mengurus kami. Berangkatlah, semoga engkau dalam lindungannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keluargaku, sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dihormati. Berkat keikhlasan, kesabaran, serta kegigihan Ibu Hajar, setelah peristiwa munculnya sumur Zam-Zam, tempat itu kemudian menjadi tempat yang sangat dirindukan oleh seluruh umat Islam di dunia. Dari seorang ibu yang gigih imannya, ketaatannya yang kokoh kepada Tuhan dan suaminya, Ismail putranya tumbuh kembang menjadi seorang yang kuat imannya dan kokoh ketaatannya kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika mendapat perintah Allah agar mengorbankan Ismail, Nabi Ibrahim menunjukkan sebagai hamba yang taat dan pasrah kepada Allah, mengesampingkan cinta yang dalam kepada putranya, putra yang dulu lama dinanti kelahirannya. Setelah lahir dan tumbuh menjadi remaja, dan setelah mengalami kerinduan karena perpisahan panjang, tak lama setelah pertemuan bapak dan anak itu, sang bapak Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah agar mengorbankan putranya. Allahu Akbar. Dan Ibrahim begitu taat kepada Tuhannya. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sudah sampai pada sanggup dia bekerja sama, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Betapa gigih sang ayah menyampaikan kebenaran, begitu kuat mengesampingkan rasa kepemilikannya. Meski demikian, Ibrahim tidak memaksakan, tapi meminta sang putra agar berpikir terlebih dahulu. Jawaban sang putra Ismail ternyata sungguh luar biasa, menunjukkan hamba yang taat dan kuat imannya, menerima perintah Allah dan kepasrahannya kepada Allah. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh benar, ini suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu di kalangan orang-orang yang datang kemudian kesejahteraan yang dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalam satu riwayat, Zaid bin Arqam ia berkata, wahai Rasulullah, apakah korban itu
kurban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka bertanya, apa keutamaan yang akan kami peroleh dari kurban itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita kembali kepada kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki dan kita cintai adalah milik Allah. Sebagai wasilah kita beribadah kepada Allah dan menebar kebaikan, keberkahan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Bagi kita Ismail adalah istilah kebanggaan, ego, kepemilikan, keinginan, hasrat, dan nafsu duniawi. Ismail adalah segala hal yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Ibrahim tidak diperintahkan Allah untuk membunuh Ismail, melainkan membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Karena hakikatnya semua milik Allah. Hidupkan salehnya Ibrahim dan raihlah keislahan, keikhlasan serta ketabahan dari seorang hamba Ismail. Semoga Allah menjadikan kita mampu mengambil hikmah dan keteladanan dari keluarga Nabi Allah Ibrahim. Dijadikan kita sebagai bapak yang penyayang terhadap keluarga dan gigih menyampaikan kebenaran. Dijadikan para istri-istri kita istri yang taat dan bersabar, serta anak-anak kita laksana Ismail kita, dan keluarga kita saling bahu-membahu mendorong kepada kebaikan dan kebenaran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu as-sami'ul 'alim. Wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim.